Dengan hadirnya bule ini semakin menambah variasi serangan Persib, semakin menambah variasi serangan-serangan Persib, tidak hanya lewat truk pas, tidak hanya lewat skill individu Ciro dan David da Silva, tapi juga crossing-crossingnya juga sekarang bisa dimanfaatkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang akhirnya kembali ke puncak klasemen setelah mengalahkan PSIS Semarang 3-1 ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video kali ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, Persib Bandung setelah kemarin dikudeta oleh Persija selama 2 hari, akhirnya kembali ke pucuk. Mereka mengalahkan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri dengan skor 3-1 dan tampil luar biasa. Yang saya amati, pertandingan babak pertama itu salah satu permainan terbaik Persib Bandung di bawah Luis Milla menurut saya teman-teman. Karena sirkulasi bolanya lancar, kemudian juga beberapa kali truk pasnya Persib berbahaya. Salah satunya adalah truk pas Mark Klok ke Ciro Alves, itu truk pas yang sangat berkelas ya teman-teman. Jadi truk pasnya itu di antara dua pemain PSIS Semarang, tapi sayang wasit kurang jeli melihat posisi Ciro Alves. Sebetulnya itu bukan offset ya teman-teman, tapi ya begitulah ya seperti yang kita tahu. Nah selain juga truk pas, kombinasi para pemain juga bagus, kemudian juga DDS dan Ciro Alves semakin padu, dan satu strategi yang mungkin agak sedikit berbeda di pertandingan kemarin adalah Mark Klok lebih didorong ke depan. Biasanya Mark Klok ini kalau saya amati di beberapa pertandingan itu cenderung menjaga kedalaman di lini tengah. Nah, di pertandingan kemarin dia lebih menyerang. Jadi Dado atau Deddy Kusnandar ini lebih bertahan, Mark Klok lebih menyerang. Kemudian posisi yang ditinggalkan oleh Mark Klok di cover oleh Rahmat Irianto. Rahmat Irianto ini posisi naturalnya kan sebenarnya back tengah murni nih, back tengah, 3 back tengah. Tapi dia mengisi sektor kiri gitu kan. Nah, tapi dia pergerakannya mobile. Ketika Mark Klok meninggalkan pos, dia menjelma sebagai gelandang bertahan. Kemudian wingnya yakni Kakang Rudianto dan Daisuke Sato menutup ruang atau menutup lini pertahanan. Jadi seolah-olah ketika Persib diserang 4 back sejajar, kemudian ditambah Deddy Kusnandar. Nah, itulah yang membuat lawan-lawan di Liga 1 ini sulit, bukan menjebol gawang Persib ya. Persib juga sering kebobolan, tapi sulit mengalahkan Persib. Jadi ketika bertahan, mereka kompak. Ketika menyerang, mereka juga kompak. Jadi Persib ini, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, keunggulannya adalah selalu menciptakan lini tengah yang lebih banyak dari lawan. Jadi ketika lini tengah Persib sedang menguasai bola, itu selalu jumlahnya lebih banyak daripada lawan. Begitupun ketika bertahan, PSIS Semarang misalkan dari 3 orang di lini tengahnya mereka menyerang. Kemudian Persib juga memasang 4 gelandang, yakni bagaimana komposisi para pemainnya itu sangat mobile. Jadi ketika misalkan contoh pemain sayap nih, Ciro Alves dan Beckham Putra misalnya, dia ketika bertahan dia menutup ruang tengah, jadi dia mundur ke tengah. Kemudian juga wingnya turun ke back, menjadi 4 back sejajar. Nah, itu yang membuat lini pertahanan Persib itu rapat. Bahkan second ball-nya pun bagus. Jadi ketika lini pertahanannya rapat, gelandangnya semua turun, menciptakan situasi jumlah pemain tengah yang lebih banyak dari lawan. Itulah yang menyulitkan lawan untuk menciptakan peluang. Kalau teman-teman menyaksikan pertandingan-pertandingan Persib, kebanyakan lawan-lawan Persib ini menyerang dari sektor sayap. Karena tadi, di tengah ini mereka selalu unggul jumlah pemain, bagaimana mereka menutup ruang, bahkan mereka menutup jalur passing, itu yang menyulitkan lawan. Jadi lawan selalu lewat sayap, crossing lewat sayap. PSIS Semarang masukkan Marukawa dan Vitinho. Nah, 2 pemain ini benar-benar merubah permainan. Jika di babak pertama PSIS Semarang diobok-obok, babak kedua giliran Persib yang cukup keteteran, kedodoran menghadapi PSIS Semarang. Bahkan ketika gol Marukawa 2-1, momentum itu sempat dimanfaatkan PSIS Semarang kan. Beberapa kali mereka menggempur pertahanan Persib, tapi lagi-lagi mereka solid. Di belakang ada Igbo Nevo, ada Nick Wipers, belum lagi dibantu oleh wingnya yang rajin turun ya teman-teman. Nah, itulah salah satu kekuatan Persib di era Luis Milla. Sebetulnya kalau kita fair ya, di beberapa pertandingan juga
Persib di era Luis Milla ini bermain tidak bagus, tapi mereka tetap solid di belakang dan mereka bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang, khususnya dari Ciro dan David da Silva yang semakin padu. Nah, itulah kunci mengapa saya bilang bahwa Luis Milla ini pelatih yang bagus, bukan semata-mata karena dia pernah membawa Spanyol U20 juara Piala Eropa U21 dan punya CV yang mentereng, tapi dia tahu persis kapasitas pemainnya, dia tahu persis bagaimana kemampuan para pemainnya. Rejadi Hehanussa debutnya bule langsung memberikan asis manja ke David da Silva, dan tercatat selain satu gol itu, asis yang berubah gol itu, satu asis lagi yang disundul oleh siapa ya, David da Silva kalau tidak salah, itu juga memanjakan striker. Jadi bule ini memang spesialisasinya itu di crossing. Selama ini kan Persib minim sekali crossing-crossing yang berkualitas buat saya ya teman-teman. Nah, dengan hadirnya bule ini semakin menambah variasi serangan Persib, semakin menambah variasi serangan-serangan Persib, tidak hanya lewat truk pas, tidak hanya lewat skill individu Ciro dan David da Silva, tapi juga crossing-crossingnya juga sekarang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi semakin menarik, kedalaman skuad Persib semakin dalam. Daisuke Sato mempunyai kompetitor yang sangat bagus, Rejadi Hehanussa. Kemudian juga kelebihan Luis Milla lainnya mampu merubah para pemain ini tidak hanya bisa bermain di satu posisi. Itu kan seperti Rahmat Irianto, Daisuke Sato, Kakang Rudianto yang bisa bermain di center back dan juga back kanan, ada pemain lainnya. Jadi kalau mau dibilang Luis Milla bagus bukan hanya dari hasil, tapi bagaimana secara permainan dan mampu membangkitkan motivasi para pemain-pemain yang selama ini mungkin tidak mendapatkan kepercayaan. Jadi Kusnandar Abdul Aziz permainannya meningkat di bawah Luis Milla. Jadi kabar baik untuk Boboto itu bukan hanya hasil sekarang, tapi progresnya itu kelihatan, prosesnya itu kelihatan, dan mungkin ini akan menjadi angin segar bagi Persib untuk musim-musim selanjutnya. Tapi Boboto, pendukung Persib semuanya, jangan terlalu berpuas diri, begitupun para pemain, karena masih ada 14 pertandingan ke depan yang masih harus dilalui oleh Persib Bandung dan semuanya masih bisa terjadi. Silakan mau adu ledek-ledekan, sayur-sayuran di medsos, tapi itu hanya bercanda aja. Jangan sampai berimbas ke kehidupan nyata, karena menang kalah ada hal biasa, tapi menerima kekalahan itu luar biasa. Terima kasih teman-teman dan salam olahraga.